Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afiah dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang lari jarak pendek. 1. Pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintas dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintas yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. 2. Sejarah lari jarak pendek. Sejarah lari jarak pendek tidak dapat dipisahkan dari sejarah Olimpiade pertama di dunia. Olahraga lari sudah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang diperlombakan oleh Olimpiade kuno yang diadakan di Yunani pada tahun 776. Konon olahraga lari pada Olimpiade tersebut dipertandingkan sebagai penghormatan kepada seorang prajurit Yunani yang berlari sejauh 40 km dengan membawa pesan kemenangan perang. Sesampainya di Athena dan mengabarkan kemenangan Yunani atas Persia, prajurit tersebut meninggal. Pada penyelenggaraan Olimpiade selanjutnya, barulah beberapa cabang olahraga lain dipertandingkan, seperti memanah, bela diri, lempar tombak. Sementara itu, cabang olahraga lari pendek baru mulai dilombakan untuk pertama kalinya di ajang Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. 3. Teknik lari jarak pendek. A. Teknik start. 1. Teknik start pendek atau butt start. Untuk melakukan start pendek, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepalan tangan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari tersimpan. 2. Start menengah atau medium start. Pada start menengah, kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi kedua tangan sama seperti start pendek, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. 3. Start panjang atau long start. Persis seperti 2 start lainnya. Pada start panjang, kaki kiri diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Adapun posisi kedua tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari diterapkan dan ibu jari terpisah. Setelah menentukan posisi start, seorang pelari juga harus mengambil posisi atau melakukan gerakan sesuai aba-aba dari starter sebagai berikut. 1. Aba-aba sedia. Saat start sudah memberikan aba-aba ini, pelari harus menempatkan kedua kakinya menyentuh balok depan dan belakang, meletakkan lutut kaki belakang di tanah dengan jarak selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V, terbalik, kepala sejajar punggung dan mata menatap lurus ke bawah. 2. Aba-aba siap. Pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut diletakkan ke belakang, kaki depan membentuk sudut siku-siku dan kaki belakang membentuk sudut 120-140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisinya sedikit lebih tinggi dari bahu. Tubuh condong ke depan dan bahu agak lebih maju dari kedua tangan. 3. Aba-aba ya. Saat selepas starter berteriak aba-aba ini, pelari segera meluruskan dan mengangkat badan tepat ketika dua kaki menolak atau menekan balok start dengan kuat. Kedua tangan diangkat dari tanah secara
bersamaan, lalu diayun secara bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, lakukan dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, tetapi kemudian kaki belakang diayun ke depan dengan cepat. Pada saat akhir pendorongan, badan dicondongkan ke depan, lutut dan pinggang diluruskan secara penuh. A. Gerakan berlari. Menurut Purnomo, gerakan berlari pada lari jarak pendek terdiri dari 2 tahapan dengan penjelasan sebagai berikut. A. Fase topang. Fase ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan ketika kaki menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase ini terdiri dari topong depan, topong dorong, dan dilakukan dengan cara 1. Ketika mendarat di tanah, gunakan telapak kaki. 2. Pada kaki topang, lutut bengkok seminimal mungkin pada saat amortasi. 3. Kaki ayun dipercepat dengan pinggang, sendi lutut, serta mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat saat akan bertolak. Dan 4. Paha kaki ayun naik dengan cepat sampai posisi horizontal. Fase layang. Tujuan fase layang adalah untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah. Fase lainnya dilakukan dengan cara 1. Lutut kaki ayun digerakkan ke depan dan ke atas. 2. Lutut kaki topang dan topang bengkok dalam fase pemulihan ayun lengan aktif tetapi rileks. 3. Kaki topang bergerak ke belakang. B. Gerakan finish. Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian tubuh sudah berada dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.